Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalawatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, dan pada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ade Farhan dari kelas manajemen B reguler untuk memaparkan tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak dan etika. Akhlak berasal dari bahasa Arab, artinya jamak. Dari bentuk mufrodatnya khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan takbiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah. Selain akhlak, digunakan pula istilah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, artinya adat. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, mores, artinya kebiasaan. Persamaan antara akhlak dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Akhlak merupakan perilaku yang terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam. Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam antara lain: 1. Berani dalam kebaikan, berkata benar, serta menciptakan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 2. Adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi,
maupun kekerabatan. Ketiga, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Keempat, jujur dan amanah. Kelima, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup. 6. Cepat bertaubat kepada Allah ketika berdosa. 7. Penuh kasih sayang. Yang ke-8, lapang hati dan tidak balas dendam. 9. Malu melakukan perbuatan yang tidak baik. B. Pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah, berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukuman perintah dan larangan. Hukum ini tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman. Beriman yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankannya, seperti iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, taat. Taat yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sikap taat kepada perintah Allah merupakan sikap yang mendasar setelah beriman. Ia merupakan gambaran langsung dari adanya iman di dalam hati. Ketiga, ikhlas. Ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah. Keempat, khusyuk yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan atau melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Kelima, husnuzon yaitu berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang diberikannya merupakan pilihan yang terbaik untuk manusia. Yang keenam, tawakal. Tawakal yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Sikap tawakal merupakan gambaran dari sabar dan menggambarkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan rencana. Yang ketujuh, syukur. Syukur yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedelapan, sabar. Sabar yaitu ketahanan mental terhadap menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Yang kesembilan, bertasbih. Bertasbih yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan subhanallah, artinya maha suci Allah, serta menjauhkan perilaku yang dapat mengotori nama Allah.
Yang ke-10, istighfar. Istighfar yaitu meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dibuat dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang ke-11, takbir. Takbir yaitu mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Yang ke-12, doa. Doa yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih.